Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Provinsi Jawa Timur, yang saya banggakan dan saya beserta jajarannya pula, yang saya hormati para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya kita wajib bersyukur karena di tengah pandemi ini kita masih bisa melakukan kegiatan yang positif dalam rangka pertama meresmikan Chamber of Conference PN Bangkalan serta ruang sekretariat Dharma Yukti Karini cabang Bangkalan. Sebetulnya rombongan Pengadilan Tinggi Surabaya pada inti Pengadilan Tinggi dalam rangka mengevaluasi di mana Pengadilan Negeri Bangkalan sempat terdegradasi dari A excellent menjadi B karena beberapa temuan yang merupakan bisnis utama di Pengadilan Negeri Bangkalan bermasalah. Oleh karena itu, pada tim TAPM nanti mudah-mudahan tidak ada temuan yang sifatnya penting sehingga bisa menaikkan lagi dari B menjadi A. Sejarahnya ini panjang, jadi kalau saya melihat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi beserta Pak Wakil sudah ketiga kalinya ke sini, Pengadilan Negeri Bangkalan di bawah kepemimpinan Pak Masur dan Pak Wakil telah bermetamorfosis atau melakukan perubahan secara pelan-pelan tapi pasti. Saya paham betul. Karena memang pada saat itu saya pribadi mencap Pengadilan Bangkalan pengadilan yang terjelek kedua. Yang pertama Pamekasan, yang kedua Bangkalan. Nah, ini memang faktanya seperti itu, tapi luar biasa. Jadi memang organisasi itu ada tiga hal yang menjadi tiangnya apabila mau bagus, mau performanya baik, maupun hal-hal lainnya yang bisa dilihat secara kasat mata baik pula. Yang pertama adalah faktor kepemimpinan. Kepemimpinan tentunya pimpinan pengadilan negeri adalah ketua dan wakil ketua. Kemudian sistem itu yang sudah ditentukan oleh lembaga itu harus berjalan sesuai aturan atau regulasi yang ada. Yang ketiga SDM untuk menunjang dan menjalankan sistem. Tiga hal ini saling berkaitan. Bisa jadi ketuanya mempunyai kemampuan teknis yang bagus, kepemimpinannya yang lumayan, tetapi sistem tidak bergerak karena SDM-nya sangat parah sekali. Atau sebaliknya, sebetulnya SDM-nya sudah bagus, sistem sudah berjalan, tapi ada ketua yang bukannya membangun atau membawa ke arah yang lebih baik, malah merusak sistem dan SDM itu sendiri. Itu ada dan terjadi di lapangan. Karena saya sudah sangat paham sekali selama 5,5 tahun melakukan pembinaan di seluruh Indonesia, kemudian saya menjadi KPT. Jadi ketiga faktor ini harus saling menunjang, tapi yang paling dominan adalah faktor kepemimpinan. Pemimpin yang handal, pemimpin yang inovatif, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang responsif, pemimpin yang bisa membawa satker dipimpinnya menjadi ke arah yang lebih baik, itu prasyarat utama. Jadi pemimpin yang baik bisa membangun SDM, meningkatkan SDM menjadi lebih baik, meningkatkan dan mengoptimalkan sistem yang belum
terpenuhi standarisasi menjadi lebih baik pula. Nah, inilah saya melihat kondisi di Bangkalan. Bangkalan ternyata memang diperlukan pemimpin yang harus responsif, harus bertanggung jawab dan mempunyai visi ke depan yang lebih bagus. Jadi Pak Maskur dulu di Tamyang Layang ya, waktu itu saya percaya untuk membangun PN Bangkalan dari keterpurukan menjadi baik. Bukan suatu buat lebih untuk menyadarkan bahwa harus ada rasa memiliki, harus ada kehormatan, bahwa pengadilan ini yang menjaga, kemudian yang memelihara, dan yang harus menunjukkan hasil kinerja yang baik adalah aparaturnya. Jadi kebersamaan, kemudian melakukan perubahan di semua sistem, ada di APM, di ZI maupun di dalam Juknis, Juklaknya dari Mahkamah Agung ada semua. Oleh karena itu pemimpin harus mampu melakukan perubahan, harus mampu memberikan inspirasi kepada bawahannya bahwa perubahan itu perlu. Alhamdulillah di sini saya melihat, dulu saya terakhir di sini ada tempat sampah di sini nggak jelas ya, ada kayak gubuk ya, parkiran, nggak tahu untuk jadi apa, tempat merokok. Di sini kalau nggak salah ada gazebo. Ya. Masih ada nggak ini gazebo? Nggak ada. Oh, sudah tidak ada. Nah, artinya seorang pemimpin itu harus melihat, mengukur kemampuan organisasi finansialnya dan harus membuat strategi yang baik. Jadi manajemen tata ruangnya itu sepenuhnya kebijakan Pak Ketua Pengadilan Negeri didukung oleh Pak Wakil. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ketua dan Majelis Karini Cabang, tidak ada tempat sekretariat, kemudian ada tempat yang tidak berfungsi optimal. Tidak tahu di sini mungkin tempat penitipan barang bukti ya Pak. Ya. Nah, jadi dalam suatu desain organisasi yang baik harus dilihat, dipetakan. Core bisnis utamanya pengadilan adalah satu, menyelenggarakan persidangan, menyelesaikan perkara, menerima, mengadili, memeriksa dan memutus. Itu core bisnis utamanya. Tidak boleh bermasalah, apakah itu gugatan, permohonan maupun penyelesaian perkara pidana. Performanya harus baik, dari ruang sidang yang terhormat, bersih, dengan sistem manajemen resiko yang tinggi, kemudian kemampuan hakim dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan persidangan yang cakap karena secara teknis maupun hukum acara mumpuni, serta bisa memutuskan perkara yang berdimensi keadilan, kemanfaatan, serta berdimensi sosial lainnya yang bermanfaat bagi para pencari keadilan. Yang kedua adalah PTSP. Ini core bisnis utama, memberikan pelayanan yang berkeadilan para pencari keadilan yang membutuhkan pelayanan. Ada apakah itu stakeholder, kejaksaan, kepolisian, maupun para pihak yang membutuhkan pelayanan PTSP. Pelayan PTSP harus transparan, terukur, waktunya juga harus jelas, dan mutu pelayanan. Di sini apa anunya Pak? Fotonya apa? Ya, lakar DE. Apa artinya itu? Akuntabel, adil, resik, indikatif, lupa. Apa? inovatif, Nah, gitu ya. Jadi nanti jangan, itu panjang sekali tidak apa-apa. PT itu prima, udah itu kan, singkat, tepat, tapi kita harus konsekuen dengan moto itu. Nah, di sini Lakar DI tentunya panjang, tapi makna itu harus betul-betul diwujudkan dalam pelayanan di segala lini. Itu core bisnis utama. Kalau itu sudah terselenggara, tersedia,
baik sistem SDM maupun sarannya baik, pengadilan sudah bisa dinyatakan peradilan yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, disinilah dibutuhkan strategi Pak Ketua, karena ini desain lama, sangat sulit sekali. Ruang sidang di tengah yang tidak ideal, tentunya terakumulasi pengunjung sidang di tengah yang bisa ke kiri dan ke kanan. Namun demikian, saya percaya pasti ada kiat-kiat untuk menangkal tersebut. Selanjutnya, apa itu Dharma Yuktika? Adalah organisasi wanita yang resmi yang oleh lembaga kita, oleh Mahkamah Agung didirikan, dideklarasikan dan diwajibkan di setiap pengadilan tersebut harus terwadahi dalam satu organisasi. Satu organisasi, tidak ada cabang ini, cabang itu. Memang lebih sulit menjadi pemimpin Dharma Yuktika ini daripada memimpin pengadilan. Tapi memimpin organisasi Dharma Yukti dengan unsur-unsur lain butuhkan suatu seni yang baik, harus bijak, harus bisa merangkul, bisa bersinergi dengan anggota-anggota dari lingkungan lain. Inilah yang penting. Jadi saya percaya Bu Ketua Dharma Yukti cabang Bangkalan bisa bersinergi dengan PA. Ada dari PA? Ada ya. Nah, itulah. Kita di sini tidak sekat di dalam Dharma Yuktika ini. Karena tujuan dan visi misinya sudah jelas. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Dharma Yuktika ini provinsi bahwa harus menjadikan anggotanya ini adalah anggota seorang yang tangguh, sebagai sosok pribadi yang tangguh, sebagai wanita, sebagai istri, maupun sebagai anggota Dharma Yuktika ini. Pengertian tangguh, dimensinya sangat luas sekali. Kita mau bicara pengalaman. Saya lebih dari 35 tahun mengabdi di pengadilan. Pendamping kita yang menjadi anggota Dharma ini itu adalah belahan jiwa kita. Kalau orang Jawa bilang garwo, si garing nyawo. Artinya separuh jiwa kita ada di istri. Kita bisa sukses, kita bisa menghadapi tekanan, kita bisa berkarya, berdana bakti sebagai hakim, atau sebagai panitra, atau sebagai jurusita, atau pejabat apapun, karena peran besar dari istri kita, yang tentunya sebagai anggota Dharma Yuktika ini. Karena sebagai wanita yang tangguh harus selalu mensupport suaminya. Saya mengalami sendiri. Saya ceritakan di sini. Saya dulu sempat putus asa waktu saya dijadikan ketua Muara Enim. Karena saya melihat saya sudah ada di 1A, sudah ketua 1B di Jawa. Saya di hutan jadi ketua di sana. Saya waktu itu sudah bertekad untuk keluar dari Mahkamah Agung. Saya masih umur 45 belum ada, 44 menginjak 45. Saya masih punya kesempatan untuk di bidang lain. Tapi istri saya menyemangati, jangan. Nanti sia-sia pengabdian yang sudah lama, sudah 20 tahun lebih, menjadi tidak ada artinya. Jadi istri sangat berkorban, mendukung saya, menemani saya 5 jam dari Palembang. Kondisinya sangat tidak selayak kalau di Jawa kabupaten itu. Kulturnya jauh berbeda. Kalau di Jawa Madura itu tatanannya sudah jelas, sopan santunnya sudah jelas, masyarakatnya lebih sadar hukum. Di sana lebih tidak jelas. Itulah tantangan. Jadi karena semangat dari istri saya bertahan mengabdi di Mahkamah Agung sampai dengan sekarang. Kalau tidak itu tidak mungkin saya menjadi ketua pengadilan tinggi. Mungkin saya pindah di swasta, ya kalau sukses ya. Kalau tidak ya keleleran juga yang mempunyai dampaknya ke anak istri. Tapi istri saya selalu menyokong, mendukung saya. Jadi mohon para teman-teman yang punya istri
hargai dan hormati, karena tanpa istri kita tidak ada apa-apanya. Kita bisa seperti ini, kita bisa tegas, bisa lugas, bisa berkreasi karena diberi ketenangan di rumah oleh istri. Jadi pada saat kita menghadapi persoalan yang berat pun, pasti ceritanya kan dengan istri. Apakah itu persoalan di kantor, pasti sudah dengan istri. Tapi ada batasan, istri tidak campur urusan kantor. Tapi istri memang berat, karena juga mendapat curhatan kita di semua persoalan. Dan selalu istri yang baik tentunya menyejukkan kita, menyabarkan kita, mendewasakan kita, mengerem kita. Itulah fungsi daripada Dharma Yukti Karini, membangun anggotanya menjadi wanita yang tangguh di segala bidang, membanggakan keluarga, membanggakan organisasi, dan membuat positif organisasi ini. Jadi tadi ada doa yang betul-betul baru saya dengar di sini, tapi luar biasa doa itu. Jadi ada doa 3T ya. 3T itu zaman Pak Ismail Saleh memang. Godaan wanita laki-laki itu 3. Wanita, tahta, dan harta. Nah, itu memang betul. Jadi kita tentunya sebagai istri harus mendoakan 3 hal itu supaya kita dijauhkan dari perbuatan bercela, dilindungi Allah, kemudian di dalam rahmat dan hidayahnya. Jadi 3 ta ini harus kita rubah. Wanita, satu-satunya wanita adalah istri kita. Kemudian tahta kita itu bukan berarti kita jadi raja, tapi jabatan kita sekarang kita emban, kita harus berdoa untuk amanah. Harta, ya kita perlu harta, kita tidak ingin kita itu keleleran, tapi dengan cara yang halal thayyibah. Karena kita oleh Rasulullah sudah dipesan, jangan meninggalkan turunan kita dalam keadaan miskin, karena miskin dekat dengan kekufuran. Jadi ta yang jelek membagi buta harta, tahta berarti mencari jabatan dengan menghalalkan segala cara, tanya wanita yang di mana-mana itu kita hindari. Saya rasa itu, jadi saya sangat terharu tadi ada doa seperti itu, dan mudah-mudahan di forum ini 3 tanya yang positif. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita boleh ambisi tapi tidak ambisius. Ya, ini saya jadi ngalor ngidul nggak apa-apa supaya tidak ngantuk. Kemudian upaya dari Pak Ketua untuk membangun Chamber of Conference ini saya sikapi dengan baik. Jadi kalau dalam organisasi peradilan yang modern dan kondisi pandemi seperti ini sangat diperlukan komunikasi virtual tersebut. Namun demikian tentunya nantinya Pak Ketua harus betul-betul memahami, nanti performanya sudah cantik, saya paham bahwa di sini anggarannya sangat minim sekali. Pak Sekretaris mana? Ibu Sekretaris berapa anggarannya 1 tahun? Nah, 100 juta dengan volume gedung sekian besar, bahkan masih tampak dilihat ada seng hijau, seng antik, ya kan? Bayangkan saja, hari ini masih kayak begitu. Tapi gimana lagi gitu loh? 100 juta mau dibikin apa? Untuk ngecat dan taman, untuk perbaikan kerusakan, habis. Jadi mohon pers juga ikut menyuarakan ya. Pers di sini sahabat kita. Pers di sini bisa bagaimana? Kelihatan cantik, masih ada yang kurang enak di sini. Ya, tapi apa boleh buat gitu. Itulah tantangan Pak Ketua ya. Memang pekerjaan kita jadi ketua itu nggak pernah ada selesainya dari pimpinan. Beresin ini nggak beres. Rapiin ini, yang lainnya nggak beres. Saya itu dengan Pak Wakil selalu cerewet gitu. Asal keliling nemuin saja. Nah, benar.
Jadi memang itulah, jadi seorang pemimpin yang baik jangan memilah-milah pekerjaan, jangan jadi kodamar ya, komando dalam kamar, itu saya paling tidak suka. Jadilah pemimpin yang realistis, pemimpin yang bisa berkomunikasi, pemimpin yang bisa memberikan arahan, dan Pak Ketua lihat rumput yang panjang, cabutlah sendiri kalau masih bisa mencabut, masih hari ini. Apakah itu kebersihan, performa kantor, sistem maupun pendidikan, banyak perubahan. Dan saya terus terang melihat toga ya, toga itu tanaman obat untuk keluarga, gitu ya Bu Ketua. Nah, saya takut juga salah. Saya tadi mikir, oh posisi toga, kita itu bolak-balik toga terus, keliling kemana, berlomba-lomba. Di setiap PN toganya bagus-bagus. Jangan-jangan PT kalah malah. Karena saya lihat sangat menjadi asri. Kemudian tadi Pak Wakil juga sudah kepingin ngelalap daun dewa tadi. Jadi memang saya dan Pak Wakil itu pernah makan di Wiro Sableng di Kelapa Gading. Itu ada tumis toga, enaknya bukan main itu kalau sudah ditumis. Jadi katanya untuk obat kuat, rupanya betul juga. Tadi ya yang kuat pikirannya Bu. Nah di sini tadi juga saya sangat tertarik ya, ada nama tanaman seperti nama dari luar negeri, apa tadi? Stevia, tapi sebelahnya temblek. Tapi apa boleh buat, memang namanya temblek. Mau dibikin apa? Mau dibahasakan Indonesia? Ya sama saja ya. Tapi rupanya masih ada fungsi-fungsinya. Itulah yang luar biasa. Jadi semoga ini tidak sekedar hanya hangat-hangat temblek ayam ya. Wah, mau kedatangan rombongan PT, bagus. Kita pulang udah nggak dirawat lagi. Jadi mohon para personil pengadilan ini saling menjaga, saling mengingatkan. Handar bedi, rasa memiliki harus ada, bahwa kita mengabdi di sini, kita mencari makan yang halal di sini menjadi baik sekali. Saya rasa itu mudah-mudahan dengan kedatangan kami nanti tim TAPM mengevaluasi bisa meningkatkan menjadi A, berarti keterburukan ini yang bisa mengatasi ya Pak Mansur Effendi dengan Pak Wakil. Pak Wakil itu di sini saya lihat sejak saya datang rambutnya masih ada, lama-lama habis. Betul Pak. Apa mikirin PN Bangkalan ya sampai seperti ini. Tapi ya itulah resikonya dari pemimpin, kalau tidak rambutnya rontok ya kita stres karena memang banyak beban yang ditanggung. Jadi itulah yang bisa sampaikan ya, sekedar mungkin dalam penyampaian ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf karena yang sempurna milik Allah. Saya banyak kekurangan dan kehilafannya, apabila kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam dengan ucapan hamdalah, nantinya kita resmikan Chamber of Conference dan Sekretariat Demanjuti kali ini cabang pengadilan negeri Bangkalan. Tapi ini Demanjuti kali ini unsurnya tidak hanya PN saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.